Simak update terbaru rencana pensiunan PNS dapat 1 miliar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo mengemukakan pemerintah memutuskan untuk menunda lebih lanjut pembahasan skema dana pensiunan PNS yang akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau pilih pundit pada tahun 2021 ini. Lewat aturan ini, pensiunan PNS bisa kantongi 1 miliar rupiah. Belum ada pembahasan lagi, konsentrasi COVID dulu, kata Cahyo saat berbincang dengan CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Diketahui, skema dana pensiun yang diterapkan selama ini ialah dengan istilah Pay As You Go. Rencana perubahan skema pensiunan pilih pundit memang dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada para abdi negara yang telah habis masa kerjanya. Terlebih, skema ini akan mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat ini, APBN harus mengucurkan dana sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan PNS TNI Polri yang berjumlah 3,1 juta orang. Melalui skema Pay As You Go yang masih berlangsung saat ini, dana pensiunan berasal dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dengan kontribusi dari Kas Keuangan Negara atau APBN. Sementara itu, jika menggunakan skema pilih pundit, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang berjumlah lebih besar. Skema pilih pundit selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Sehingga dengan skema pilih pundit ini bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan catatan Kemenpan RB, pegawai Eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta per bulan. Sedangkan melalui skema Pay As You Go, pembayaran iuran PNS sangat kecil karena hanya berasal dari gaji pokok, sehingga saat pensiunan mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus, jumlahnya dianggap tidak mencukupi. Sebelumnya, Menpan RB periode 2016-2018 Asman Abnur sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pilih pundit adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiunan sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% dibayarkan oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai 4.000 US dollar per bulan, sementara pensiunan yang diterima 350 US dollar per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja atau pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya kala itu. Lalu, apakah rencana perombakan skema pensiun tersebut akan dilakukan tahun depan? Hingga saat ini belum ada keterangan secara lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Namun, tak menutup kemungkinan perubahan skema pensiunan dilakukan tahun depan. Apalagi, dengan skema yang digunakan saat ini akan menambah beban kas keuangan negara periode 5-10 tahun ke depan. Asabri Taspen borong saham, ini syarat Sri Mulyani. Kejahatan kasus korupsi yang mencapai 22,78 triliun pada perusahaan pengelolaan dana pensiunan, TNI Polri dan PNS Kementerian Pertahanan PT Asabri Persero membuat Menteri Sri Mulyani mengeluarkan aturan khusus investasi dana pensiun. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK/02/2021 tentang pengelolaan akumulasi iuran pensiunan PNS pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri.
Aturan ini mulai berlaku sejak aturan tersebut diundangkan, yakni sejak 31 Mei 2021. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmawarta tak menampik aturan tersebut dikhususkan untuk Taspen dan Asabri. Itu maksudnya untuk Asabri dan Taspen, jelas Isa. Dari aturan yang dilihat, yang berubah dari aturan sebelumnya mengenai penempatan dana pensiun, yakni Taspen dan Asabri wajib untuk menempatkan bentuk investasinya dengan memperhatikan beberapa syarat tersebut. Dalam menempatkan investasinya pada saham misalnya, harus memperhatikan beberapa hal seperti harus membeli saham dengan emiten-emiten berfundamental baik. Saham yang tercatat di Bursa Efek dengan kriteria memiliki fundamental yang positif, prospek bisnis emiten yang positif dan nilai kapitalisasi pasar paling sedikit 5 triliun. Jelas pasal 16 huruf D dikutip kemarin. Sementara itu, instrumen investasi lainnya pada reksadana, pemerintah juga menambah kriteria baru dalam jenis investasi reksadana. Saham atau unit pernyataannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Penempatan di reksadana juga harus dengan memperhatikan beberapa kriteria. Kriteria yang diperbolehkan dalam menempatkan reksadana saham, yakni harus melalui manajer investasi yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik. Reksadana saham yang ditempatkan juga hanya boleh paling sedikit 100 miliar, tidak termasuk reksadana yang berasal dari sponsor. Kemudian aturan terbaru juga dijelaskan bahwa Taspen dan Asabri boleh menginvestasikan dana pada SBN 30%, deposito 20%, saham masing-masing emiten 10%, maksimal 40% dari total investasi, obligasi 10%, maksimal 50% dari total investasi, sukuk 10%, maksimal 50% dari total investasi, MTN 10%, maksimal 5% dari total investasi, reksadana 20%, penyertaan langsung 5%. Investasi berupa dana investasi struktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur dari BUMN atau anak perusahaan BUMN untuk setiap manajer investasi masing-masing paling tinggi 5-10%. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyebut nilai kerugian negara akibat pengelolaan keuangan dan dana investasi di